syariah itu tadi. Yang dimaksud syariah ini adalah protap SOP, standar operasional prosedur pada posisi pelayanan itu. Ini menarik. Nah, selanjutnya kaitannya dengan ternyata untuk jadi ini sebagai bahan introspeksi kita bahwa untuk mengajak warga Nahdien mencintai produk-produk Nahdlatul Ulama termasuk lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama itu perangkatnya sungguh luar biasa. Artinya apa sih yang menyebabkan kita tawarkan, Mas, jenengan nggak sakit, mau LKNU saja, karena LKNU kaitannya ini berarti menjaga ideologi sampean. Ternyata di SOP-nya dan itu belum ada yang masuk di dalam tataran pelaksana. Mas, jenengan masuk LKNU ke klinik NU kalau sakit dan sebagainya. Ternyata memang di sana soal penyediaan obat, SDM dan sebagainya masih butuh sesuatu yang lain. Nah, sehingga ini tetapi effort usaha mengarah ke sana biar kita punya peran serta lebih maksimal, lebih-lebih kita yang punya mayoritas penduduk yang luar biasa itu harus maksimal juga, jangan sebagai kita konsumen saja, tetapi kita karena mayoritas penduduknya. Jadi kalau bahasa NU itu ada bahasa rodo pesimistis, tapi ada harapan gitu. Al-khauf wa roja tasawuf itu maksud. Jadi ada rosok-rosok tapi ada harapan yang luar biasa yang menjadikan kita sebenarnya malah bisa langgeng kayak gitu. Kalau bicara mau ekonomi mesti sasarannya ya fuqara miskin ya mayoritas penduduk. NU sing meriang ya 10% sing meriang itu wong NU. Jadi kemarin sempat dibahas jika NU negara kesatuan Republik ini kaya, mandiri dan sebagainya, kayak apa ya wajah NU ya? Apakah masih punya umat? Ini juga masih jadi enaknya berbicara di NU seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak. Dan mudah-mudahan ini menjadikan bahan masukan dan punya gambaran NU ke depan, kita bisa punya rumah sakit yang kita harapkan. Demikian dari saya. Langsung dari narasumber terbaik kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya adalah satu, harus kita sepakati bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Karena kebutuhan dasar sehingga kita membicarakan kebutuhan umat atau warga ilmu yang jumlahnya sangat besar. Tidak ada hal yang sifatnya mudah karena kita berbicara dengan angka besar, tapi insya Allah dengan semangat, kemudian tekad, insya Allah restu dari para kiai-kiai kita, insya Allah upaya ini bisa kita jalankan dengan baik. Yang paling penting jangan lupa bahwa terkait dengan kesehatan ada 3 hal tadi sifatnya penting adalah promotif, preventif, dan kuratif. Seringkali kita hanya berbicara dengan kuratif tapi kita lupa promotif, preventif. Padahal justru disinilah peran kita juga sangat besar karena kita harus mengedukasi masyarakat kita yang jumlah juga lebih besar. Terkait dengan ketersediaan sarana kesehatan kita yang masih minim, artinya tidak seperti teman kita, saudara kita organisasi lain, saya kira tidak perlu berkecil hati karena masih bisa kita kejar istilahnya dengan upaya-upaya yang instan, meskipun tidak mudah, tapi upaya itu sudah mulai dilakukan seperti contoh yang dilakukan oleh Bank Pes Tegalrejo dengan menggandeng pihak ketiga, mendirikan rumah sakit secara instan. Jadi mungkin upaya-upaya seperti yang perlu ditempuh oleh PBNU. Kalau memang dari si kuratifnya kita pun perlu kita tambah jumlahnya. Jadi
Jadi saya kira itu bisa kita, atau kalaupun tidak, kita bisa mengikut cara lain, misalkan koin NU dilakukan yang secara nasional, difokuskan misalkan untuk bergiliran, misalkan bulan ini untuk rumah sakit di tempat mana, depan mana. Saya kira akan bisa menjadi stimulus untuk membentuk vaskes-vaskes yang bisa lebih cepat dibandingkan seperti yang sekarang ini ada. Sama seperti inisiatif untuk mendirikan UNU, kan bisa seperti itu. Jadi polanya bisa BOT, ya, bisa dengan menarik pihak ketiga, nanti setelah dikelola, ditransferkan gitu. Tapi intinya upaya yang sudah dilakukan sudah, saya kira tinggal lebih distrategiskan lagi, diarahkan lagi secara lebih sistematis, sehingga upaya kita untuk menyederhanakan warga NU dari sisi kesehatan bisa kita laksanakan dengan baik sebagai bagian dari kita menjalankan amanah sebagai pengurus NU, wabil khusus pengurus lembaga kesehatan atau nama. Dengan diri saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu para pemirsa, kembali lagi dengan ngaji metodologi. Mungkin pembahasan pada malam hari ini dicukupkan. Ingat bahwa menjaga lebih baik daripada mengobati, preventif, promotif, dan kuratif. Mungkin hanya itu. Terima kasih pada narasumber dan pemantik kita. Hanya itu pertemuan malam hari ini. Mari kita akhiri biar berkah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari diri saya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.